Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Kami dengan senang hati mengabarkan informasi secara konsisten, baik itu program bantuan pemerintah dan informasi yang serasa bermanfaat untuk kita bahas di channel ini. Yang baru join, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu setia di channel ini. Nah, teman-teman sahabat YouTube, di tahun 2022 beberapa kementerian tentunya menerapkan program-program terbaru di tahun ini. Beberapa program tentunya mulai dilakukan di awal tahun ini. Kemudian proses ini dilakukan secara bertahap. Nah, di informasi kali ini kami akan menyampaikan tentunya bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan, kemudian bagi pelanggan listrik PLN, baik itu kategori subsidi dan kategori non-subsidi. Nah, teman-teman sahabat YouTube, kami akan menyampaikan lebih awal terlebih dahulu bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. Tentunya teman-teman mengetahui adanya program penerima bantuan iuran atau PBI yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Kemudian kategori non-PBI bagi pemegang BPJS Kartu Indonesia Sehat. Nah, melalui Direktur Utama BPJS Kesehatan, yaitu Ali Gufron Mukti, menyatakan bakal memangkas sistem rujukan berjenjang. Hal tersebut dilakukan seiring dengan rencana penghapusan kelas rawat inap di rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan pada tahun ini. Program penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS dijalankan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kemudian proses pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan bakal dioptimalkan lebih lagi. Kemudian pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan bakal makin optimal tentunya. Rujukan berjenjang itu harus diperbaiki, jangan sampai terlalu banyak, ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan di saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR Selasa 25 Januari tahun 2022. Kemudian kepentingan peserta BPJS Kesehatan tidak dikurangi selepas implementasi KRIS secara bertahap di masa mendatang. Pelayanan peserta BPJS Kesehatan selama ini pun terbatas karena minimnya fasilitas kesehatan di rumah sakit. Kemudian, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan menargetkan implementasi standarisasi kelas rawat inap akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Hingga kini, proses masih melakukan simulasi-simulasi terkait rencana penerapan standarisasi kelas rawat inap tersebut. Nah, teman-teman perlu diketahui, salah satu media online juga mengatakan bahwa mulai bertahap dilakukan untuk kelas standar rawat inap ini dibagi menjadi dua kategori. Kelas A diperuntukkan untuk kategori PBI, penerima bantuan iuran. Kemudian kelas B yaitu diperuntukkan bagi non-PBI atau kelas mandiri tentunya. Jadi teman-teman, hal ini tentunya dapat berdampak positif bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. Oke, itu informasi awal yang perlu kami sampaikan. Kemudian kita lanjut lagi informasi kedua terkait bagi pelanggan listrik PLN untuk program di tahun ini tentunya. Nah, teman-teman perlu ketahui bakal ada skema program terbaru di tahun ini. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Kementerian SDM memastikan pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi listrik. Nantinya masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi langsung
apakah berupa bantuan cash, kupon, atau voucher. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, perubahan skema penyaluran subsidi listrik dimaksudkan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan. Nantinya, semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi tentunya. Nah, kepada yang berhak disubsidi langsung akan diberikan dalam bentuk cash, apakah kupon atau voucher untuk membayarnya. Dan hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kementerian ESDM tentunya. Kemudian, skema ini masih direview atau digodok oleh pemerintah, mulai dari cara, kemudian waktu, hingga pihak yang bertugas menyalurkannya. Tak ingin skema yang baru malah menyusahkan masyarakat, sehingga dilakukan pembahasan secara matang tentunya. Perubahan skema penyaluran subsidi listrik ini bukan berarti pemerintah ingin mengurangi subsidi bagi rakyat, melainkan agar lebih tepat sasaran tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, tentunya penerapan skema terbaru yang akan ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Baik itu untuk kategori bersubsidi maupun kategori non-subsidi tentunya. Apakah program bantuan ini diberikan dalam bentuk cash uang tunai atau dalam bentuk kupon atau dalam bentuk voucher. Untuk saat ini, kendala untuk pemberian subsidi listrik secara langsung ini adalah ketepatan data penerima. Saat ini data yang dipakai data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial atau DTKS. Karena data tersebut sebenarnya sudah direview setiap bulannya oleh Kementerian Sosial. Kemudian Kementerian ESDM berusaha melakukan verifikasi sendiri dengan ID pelanggan, mengecek NIK ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri hingga turun ke lapangan melalui door to door sekaligus untuk sosialisasi ke masyarakat tentunya. Nah, teman-teman sahabat itu, mudah-mudahan penerapan dua program terbaru ini dapat terlaksana secara cepat di tahun ini. Baik itu bagi pemegang kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, kemudian yang kedua itu bagi pelanggan listrik PLN. Nah, untuk BPJS Kesehatan itu penerapan kelas rawat inap untuk kategori yang ditetapkan, baik itu PBI atau non-PBI. Kemudian bagi pelanggan listrik PLN yang akan segera dilakukan skema penerapan aturan terbaru ini untuk kategori subsidi maupun non-subsidi tentunya. Oke teman-teman sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan tentunya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.